Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan menjalankan program penangkapan ikan terukur di perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian timur, guna mengatur kuota penangkapan secara adil di zona penangkapan yang ditetapkan. Pada pertengahan tahun 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan resmi menjalankan program penangkapan ikan terukur atau PIT di perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian timur. Saat meninjau implementasi PIT di Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke, anggota Komisi 4 DPR RI mendorong program PIT mampu mengatur kuota penangkapan secara adil di zona penangkapan yang telah ditetapkan. Rina Saada mengungkapkan, melalui program PIT, negara ingin mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan, menjaga kelestarian ekosistem laut, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan. Salah satunya di Merauke, yang menjadi wilayah strategis dalam peta perikanan nasional. Untuk itu, masyarakat Papua harus diberikan akses yang lebih luas untuk mendapatkan tangkapan ikan yang lebih banyak di seluruh perairan wilayah Papua. Komisi 4 DPR RI berkomitmen terus mengawal kebijakan KKP dalam mengoptimalkan potensi perikanan di dalam negeri. Sumber daya ikan kita juga bisa lebih terkontrol, tidak ada overfishing, tidak ada illegal fishing, dan yang kedua, nelayan kita bisa sejahtera. Terus yang ketiga, bagaimana dengan program ini bisa meningkatkan ekonomi kita dan PDB kita bisa meningkat dari sektor perikanan. Dan tentunya yang menjadi catatan bagi kami, supaya masyarakat di Papua ini bisa lebih fokus, bisa diberikan akses seluas-luasnya terhadap sumber daya ikan. Karena memang hasil kebijakan dari KKP kan sekitar 20% diupayakan untuk nelayan lokal. Program penangkapan ikan terukur atau PIT diperkuat oleh Program Technical Cooperation Guideline atau TCG, hasil kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok dengan menggunakan pendekatan pengelolaan berbasis ekosistem. Dari Papua Selatan, Vincent Aldi, TVR Parlemen, melaporkan. Per Oktober 2024, Komisi 11 DPR RI mengapresiasi dari capaian penggunaan sistem pembayaran dengan KRIS di Jawa Timur yang menduduki peringkat kedua secara nasional dan meminta Bank Indonesia untuk lebih masif mensosialisasikan penggunaan KRIS hingga ke daerah-daerah kecil di seluruh wilayah Jawa Timur, baik untuk meningkatkan merchant maupun kalangan masyarakat. Per Oktober 2024, Jawa Timur menduduki peringkat kedua secara nasional untuk pengguna sistem pembayaran dengan KRIS, yaitu sebanyak 8,05 juta. Total merchant pengguna KRIS di Jatim mencapai 4,04 juta. Anggota Komisi 11 DPR RI mengapresiasi capaian penggunaan KRIS tersebut. Namun, penggunaan KRIS diimbau tidak hanya di kota-kota besar di Jawa Timur. Imron Amin mengatakan, penggunaan KRIS masih didominasi kota besar di Jawa Timur, terutama Surabaya. Bank Indonesia perlu lebih masif menyosialisasikan penggunaan KRIS hingga ke daerah-daerah kecil di seluruh wilayah Jawa Timur, baik untuk meningkatkan merchant maupun kalangan masyarakat. Berbagai kendala yang ada di daerah-daerah kecil di Jawa Timur sebaiknya dikoordinasikan dengan pihak terkait. Guna KRIS ini, harapan saya ke depan itu bisa menyeluruh ke setiap wilayah, tidak hanya di kota-kota besar saja. Kayak di dapil saya Madura itu belum semua dan bisa dikatakan hampir saya belum melihat KRIS. Makanya dikatakan senang ya senang, tapi ya sedikit miris di dapil saya sendiri itu belum secara maksimal penggunaan KRIS-nya. Jadi harapan kita ke depan bagaimana sosialisasi terkait penggunaan KRIS ini bisa lebih masif lagi. Dan menggunakan digitalisasi ini kan sangat sulit untuk masyarakat. Nah, itu juga harapan kita ke depan, konsennya untuk memberi pemahaman pada masyarakat lebih luas lagi. Tantangannya menggunakan KRIS itu memang rata-rata itu di sinyal, ya, di sinyal. Imron Amin menambahkan, selain sosialisasi penggunaan KRIS, sistem keamanan digitalisasi dan keamanan aplikasi juga harus ditingkatkan, sehingga perkembangan penggunaan KRIS dan teknologi bisa berjalan berkesinambungan. Dari Jawa Timur, Inggar Dwi, TVR Parlemen, melaporkan. Dalam kunjungan kerja ke Palembang, Sumatera Selatan, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menegaskan pentingnya penertiban HGU perusahaan guna menjaga legalitas tanah dan menjamin negara mendapatkan potensi pajak dari perusahaan-perusahaan.
Berdasarkan data sementara di Sistem Informasi Perizinan Perkebunan atau SIPERIBUN, ada 50 perusahaan sawit di Sumatera Selatan yang belum melakukan pemenuhan hak guna usaha atau HGU. Kanwil ATR BPN dan Pemprov Sumatera Selatan harus bekerja sama untuk menertibkan perusahaan-perusahaan yang HGU-nya bermasalah. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menegaskan, penertiban HGU perusahaan sangat penting untuk menjaga legalitas tanah dan menjamin negara mendapatkan potensi pajak dari perusahaan-perusahaan tersebut. Komisi 2 DPR RI akan melakukan pengawasan ketat terhadap penertiban HGU oleh seluruh perusahaan di Indonesia demi meningkatkan kepatuhan perusahaan dan mengoptimalkan pendapatan negara. Kami juga melakukan pengawasan terhadap perkebunan kelapa sawit di provinsi ini yang sebagian besar belum memiliki HGU. Kita berharap Kementerian ATR BPN dapat dengan kooperatif berkoordinasi nanti dibantu oleh kepala daerah, provinsi, kabupaten, kota memanggil para perusahaan-perusahaan agar segera meng-HGU-kan perkebunannya. Karena jika tidak akan ada kerugian paling tidak dua hal. Satu, perusahaan itu tidak memiliki legalitas terhadap tanah dan kebunnya, dan kalau kemudian digugat dan seterusnya tentu memiliki kerugian dan kelemahan hukum. Dan yang kedua, negara dirugikan karena tidak ada pajak apapun yang masuk ke negara, sementara mereka telah menikmati tanah dengan segala keuntungan ekonominya. Rifki Nizami Karsayuda menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menertibkan persoalan pertanahan secara gotong royong. Penegakan hukum dalam konflik pertanahan bukan hanya meningkatkan akuntabilitas, tapi juga perekonomian berkelanjutan. Dari Sumatera Selatan, Mahir Pratama, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, tradisi mudik menjadi momen yang kerap dilakukan jelang libur Natal dan Tahun Baru, yang bagi sektor transportasi dan sektor pariwisata, periode ini merupakan musim puncak atau peak season. Tingginya mobilitas masyarakat pada periode Nataru tidak luput dari perhatian DPR RI, sehingga jauh sebelumnya sudah dilakukan berbagai pengawasan kesiapan di berbagai aspek sebagai upaya menghadapi lonjakan pergerakan masyarakat. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 17. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17, pemirsa. DPR RI mendorong BMKG aktif berikan update informasi cuaca kepada masyarakat, agar masyarakat yang ingin melakukan perjalanan dapat membuat persiapan pribadi. DPR RI juga memastikan kesiapan pasokan energi bahan bakar minyak yang pastinya akan meningkat permintaannya pada periode Natal dan Tahun Baru. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Akhir tahun diwarnai dengan liburan Natal yang berlanjut ke libur awal tahun baru. Tidak berbeda dengan libur Hari Raya Idul Fitri, libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru juga diwarnai dengan tradisi mudik oleh sebagian umat Kristiani maupun perjalanan wisata atau liburan oleh masyarakat yang merayakan maupun yang tidak merayakan Hari Natal.
Bagi sektor transportasi dan sektor pariwisata, periode Nataru merupakan musim puncak atau peak season. Tingginya mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan saat periode Nataru 2024-2025 tidak luput dari perhatian Komisi 5 DPR RI. Jauh sebelum periode Nataru berlangsung, Komisi 5 DPR RI sudah melakukan kunjungan ke wilayah yang masuk dalam tujuan mudik maupun libur Nataru untuk memastikan persiapan termasuk antisipasi oleh sektor transportasi dan sektor terkait lainnya dalam memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Kementerian Perhubungan memperkirakan 110,67 juta orang akan melakukan perjalanan selama periode Nataru 2024-2025. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat selama periode Nataru harus menjadi prioritas bersama. BMKG diimbau aktif memberikan pembaruan atau update informasi cuaca kepada masyarakat sehingga masyarakat yang ingin melakukan perjalanan bisa membuat persiapan pribadi. Operator seluruh moda transportasi juga harus memperhatikan perakiraan cuaca, serta standar kelaikan kendaraan dan standar keselamatan sebelum melakukan perjalanan, mengingat belakangan ini cuaca sedang ekstrim, terutama saat terjadi hujan. Kementerian Perhubungan selaku regulator tentu harus memastikan seluruh operator transportasi mengikuti regulasi dan standar yang ditetapkan untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Infrastruktur transportasi juga harus dipastikan siap dan layak digunakan. Hal ini menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum demi mendukung keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat yang melakukan perjalanan selama periode Nataru. Hujan, angin, dan sebagainya. Nah, ini juga harus dipastikan betul. Kita mendorong kepada BMKG untuk secara update, ya, memberikan informasi, kemudian kepada Basarnas juga untuk siap siaga ya di setiap keadaan jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, tapi insya Allah moga-moga tidak ada bencana, tidak ada kecelakaan. Kalaupun kemudian ada hal-hal yang tidak diinginkan, semua pihak siap siaga. Jadi semua moda transportasi kita dorong untuk semuanya siap. Tingginya jumlah masyarakat yang akan melakukan perjalanan Nataru akan diikuti dengan tingginya kebutuhan atau pemakaian terhadap bahan bakar minyak, LPG, dan listrik. Pertamina memprediksi konsumsi BBM jenis Pertalite dan Pertamax naik 5%, serta konsumsi LPG naik 2,7% selama periode Nataru 2024-2025. Sementara itu PLN memprediksi beban puncak mencapai 39 gigawatt. Masyarakat yang merayakan Natal juga melakukan tradisi kumpul bersama atau berkunjung ke tempat kerabat. Jangan sampai perjalanan mudik maupun silaturahmi masyarakat saat momen Natal terhambat karena kekurangan pasokan BBM di SPBU, ditambah adanya keterlambatan distribusi BBM. Belum lagi perayaan ibadah Natal di rumah-rumah ibadah menjadi kurang syahdu karena adanya gangguan maupun kekurangan pasokan listrik. PLN harus preventif dan melakukan upaya mitigasi, serta memastikan seluruh sistem kelistrikan dalam kondisi andal dan prima, terutama pada puncak Nataru. Kebutuhan energi masyarakat selama periode Nataru harus terpenuhi dengan jaminan pasokan oleh PLN dan Pertamina. Secara umum, ini kan pemerintah punya kebijakan meningkatkan stok BBM kita dari yang 21 hari menjadi 30 hari. Secara umum kami pantau juga di daerah-daerah memang stok BBM ini meningkat dari beberapa hari meningkatlah beberapa hari. Nah tentu ini merupakan satu hal positif di dalam bagaimana mengantisipasi Natal. Menghadapi Natal dan Tahun Baru jangan sampai pasokan listrik itu berkurang. Jadi jangan sampai juga nanti pada saat perayaan Natal dan Tahun Baru itu tiba-tiba lampu padam gitu ya, jadi suasananya jadi kurang meriah, ada yang kurang dan terasa sangat mengganggu perayaan itu sendiri. Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah mengantisipasi adanya lonjakan kemacetan libur Nataru yang semakin dekat. Mengingat pada akhir 2024 ini akan terjadi kenaikan lonjakan arus lalu lintas dibanding tahun sebelumnya. Seperti apa informasi selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17.
Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Terkait lonjakan kemacetan pada libur Nataru, bagaimana pengawasan Komisi 5 DPR RI terhadap kesiapan dari pemerintah dalam mengantisipasi lonjakan arus lalu lintas selama libur Nataru tahun ini? Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Nazia Sudirja dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menghadapi libur panjang Natal dan Tahun Baru. Dan seperti kita ketahui bersama pemirsa bahwa pada momen libur panjang Nataru ini selalu dijadikan momentum bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan libur bersama keluarga ataupun melakukan mudik ke kampung halamannya. Oleh karena itu pemirsa, pemerintah diminta untuk melakukan persiapan sedini mungkin dan sebaik mungkin untuk menghadapi Nataru kali ini yang diprediksi akan mengalami lonjakan pada tahun ini pemirsa. Lantas seperti apa pengawasan yang dilakukan DPR RI terkait dengan persiapan yang dilakukan pemerintah kali ini? Kita akan berbincang dengan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI, yakni Bapak Daniel Mutakin Syafiuddin dari fraksi Golkar ya Bapak. Pak, terkait dengan persiapan yang sudah dilakukan pemerintah untuk menghadapi Nataru kali ini dari Komisi 5 sendiri seperti apa nih Pak? Ya, memang beberapa waktu yang lalu kita juga sudah melakukan kunjungan ke beberapa wilayah yang berpotensi ada lonjakan-lonjakan penumpang. Dan kami melihat juga persiapan menghadapi Nataru ini pemerintah juga sudah siap karena memang ini event tahunan yang biasa terjadi. Apalagi mengingat tahun ini kita memprediksi ada sekitar 6% lonjakan penumpang dari semua moda transportasi. Jadi di wilayah itu juga kami melihat pemerintah juga sudah sangat siap untuk menghadapi proses libur Natal dan Tahun Baru. Nah ini kan ada rencana dari pemerintah untuk menurunkan tiket pesawat dan ini tentu akan mungkin akan mengundang niat masyarakat untuk berlibur ataupun pulang ke kampung halamannya. Nah ini untuk mengantisipasi lonjakan dari masyarakat sendiri seperti apa kalau dari Komisi 5 Pak? Ya yang pasti penambahan jam seperti tiket pesawat ya, berarti penambahan rute penerbangan juga disiapkan, kemudian hal-hal pendukung lainnya juga disiapkan. Saya yakin ketika harga tiket ini juga turun dan animo masyarakat juga tinggi untuk melakukan perjalanan, pemerintah kita juga harus siap-siap mengantisipasi hal itu. Dan kalau melihat persiapan yang dari beberapa kali kita kunjungan ke beberapa wilayah ya, rekan-rekan dari mitra kita juga sudah bisa mengantisipasi tentang lonjakan hal tersebut. Nah, terkait dengan penurunan tiket tadi nih Pak, ini apakah akan berdampak dengan fasilitas yang akan diberikan kepada masyarakat karena harga tiketnya turun, bukan malah harga normal, ini malah harga tiketnya turun. Ini apakah tidak ditakutkan akan berdampak kepada fasilitas ataupun pelayanan yang diberikan kepada masyarakat? Saya pikir ini tidak akan berpengaruh lah, karena ini kan bukti pemerintah hadir di wilayah ini. Pemerintah juga memahami tentang kondisi apa yang menjadi keinginan masyarakat. Jadi ya kami melihat juga tidak akan ada proses penurunan kualitas pelayanan bagi para penumpang yang akan melakukan perjalanan. Nah, terkait dengan libur Nataru yang selalu berada di akhir tahun ini ya kan, dan kita lihat bersama Pak bahwa pada akhir tahun kan seperti biasa cuacanya kan kurang baik, kurang mendukung, musim hujan ya kan, sering ada angin kencang. Nah ini kalau persiapan dari BMKG terkait dengan cuaca untuk kendaraan ataupun angkutan massal yang akan digunakan masyarakat seperti apa? Kita juga mengundang Basarnas dan juga BMKG tentang bagaimana potensi-potensi cuaca yang kemungkinan terjadi di dalam pelaksanaan proses libur panjang Nataru ini. Ya mungkin besok kita akan sampaikan, akan kita tanyakan ke BMKG, termasuk juga antisipasi. Kita tidak menginginkan ada hal-hal yang terjadi ya, tapi Basarnas juga kita persiapkan agar ketika ada hal-hal yang memang tidak kita inginkan itu terjadi, pihak-pihak terkait juga sudah siap untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Daniel Mutakin Syafiuddin terkait dengan persiapan menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Dan tadi memang disampaikan bahwa Komisi 5 masih terus melakukan pengawasan dan juga melakukan diskusi dengan mitra terkait untuk melihat bagaimana sejauh apa persiapan yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi Nataru kali ini. Dan tadi juga disampaikan bahwa terkait dengan penurunan tiket pesawat yang direncanakan oleh pemerintah, Komisi 5 akan
akan mengawasi dan juga memastikan bahwa penurunan tiket tidak akan berdampak pada pelayanan ataupun kualitas yang diberikan kepada masyarakat. Dan disampaikan juga bahwa pada libur Nataru kali ini masyarakat tetap berhati-hati dan bersiaga juga mempersiapkan diri untuk mempersiapkan libur panjang dan Natal dan Tahun Baru kali ini. Sekian dari saya pemirsa, saya Nazia Sudirja kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Kali ini kita akan masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Rini Reski. Baik, terima kasih rekan Vincent dan pemirsa. Selamat sore, kita masuk ke berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu mengenai DPR RI yang meninjau pengungsi bencana longsor di Sukabumi yang membutuhkan penanganan medis. Kita lihat pemirsa. Beberapa media di sini menyebutkan dan di sini berkomentar Wakil Ketua DPR RI yaitu Saan Mustopa bersama rombongan yang melakukan kunjungan ke lokasi bencana longsor di Kabupaten Sukabumi pada Sabtu 14 Desember 2024. Meskipun kebutuhan logistik pengungsi telah terpenuhi, persoalan kesehatan menjadi perhatian utama, termasuk tenaga medis dan juga obat-obatan. Selain itu, DPR RI juga menyoroti pentingnya langkah relokasi bagi warga yang tinggal di bawah tebing rawan longsor dan juga meminta pemerintah daerah segera mencari solusi agar para korban mendapatkan tempat tinggal yang lebih aman, pemirsa. Tentunya kunjungan ini sebagai wujud kepedulian terhadap warga terdampak bencana, sekaligus menyoroti pentingnya penanganan lanjutan yang komprehensif. Dan di sini pemerintah daerah diharapkan dapat segera merespon kebutuhan relokasi dan juga tambahan fasilitas kesehatan di wilayah terdampak bencana. Kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online pada hari ini juga, yaitu mengenai fasilitas daycare
amanat undang-undang KIA wajib ada di perkantoran. Kita lihat kembali di layar kaca. Di sini Ketua DPR RI yaitu Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyoroti imbauan pemerintah yang meminta perkantoran menyediakan fasilitas penitipan anak untuk pegawainya. Sebagaimana diketahui, tempat bekerja memang memiliki kewajiban menyediakan daycare sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan. Sebelumnya, Menteri Kependudukan dan juga Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN, Wihaji, meminta penyediaan daycare atau penitipan anak yang berkualitas di kantor atau di lembaga. Salah satu hal yang disoroti dari penyediaan daycare ini adalah pemirsa, sebagai fasilitas penunjang bagi orang tua bekerja yang kesulitan menitipkan anaknya pada saat bekerja, yang sudah lama menjadi perhatian DPR RI sehingga turut disertakan dalam Undang-Undang KIA yang telah disahkan DPR RI beberapa waktu lalu. Baik, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan DPR RI yang meninjau pengungsi bencana longsor di Sukabumi yang membutuhkan penanganan medis, serta fasilitas daycare amanat Undang-Undang KIA wajib ada di perkantoran. Sekian dari saya, Rina Reski. Kembali ke rekan Vincent. Terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.